saya jadi teringat ya dengan Anda ketika membaca kemarin berita ada seorang anak muda di Madiun, katanya dia ini penjual es yang laptop pun tidak punya, terus handphonenya pun dia baru beli nyicil gitu, tiba-tiba ditangkap oleh polisi disebut sebagai Bjorka. Anda kemarin kan menyebut bahwa Bjorka itu adalah kita gitu itu. dalam kasus ini saya jadi khawatir nih kalau situasi ini terus terjadi seperti ini, polisi kemudian melakukan penangkapan dan kemudian ternyata salah dan Bjorkanya terus menertawakan. Jadi semua orang menganggap bahwa pahlawannya adalah Bjorka. Padahal itu dia pahlawan digital. Mau ditangkap satu orang juga Bjorkanya itu bisa lakukan penyamaran dalam bentuk hologram gitu. Dan semua orang kagum kegiatan itu. Kejarlah daku, kauku tertawakan. Kira-kira begitu judul filmnya kan. Dan pada akhirnya seluruh motif Bjorka itu terbaca dengan kuat, yaitu hanya untuk membantu gerakan-gerakan perubahan tuh. Bjorka sendiri dia supply data aja kan, bocorin. Dan itu paralel dengan gerakan mahasiswa tuh. Jadi semakin Bjorka hendak dipojokkan, Bjorka merasa bahwa gerakan mahasiswa itu mendukung aktivitas dia. Jadi kalau istana misalnya berhasil menangkap Bjorka pun, entah dia tukang bakso atau tukang panggul, tukang semir sepatu tuh, orang akan ketawain tuh. Bahwa Bjorka itu memang bagian dari kita tuh. Jadi ngapain nangkap kita? Kan itu intinya kan. Apakah Bjorka kriminal? Iya, karena membocorkan rahasia negara. Lalu orang bertanya tuh, memang apa yang disembunyikan oleh negara? Kan kita warga negara perlu tahu tuh data-data kekayaan dari pejabat negara. Ya biasa aja dong, Bjorka justru lakukan hal yang memang dituntut oleh publik. Jadi Bjorka jadi pahlawan sosial, pahlawan medsos, pahlawan digital. Itu yang nantinya akan jadi konyol kalau pun tertangkap di pengadilan, semua orang akan hakimnya akan bingung nih, kenapa? Karena keadaan sosial kita itu menuntut ada pahlawan. Nah, pahlawan itu diwujudkan dengan sempurna oleh aktivitas Bjorka yang membongkar-bongkar, berusaha untuk melucuti pertahanan terakhir dari kekuasaan. Jadi biasakan bahwa ini adalah digital war. Dalam digital war, orang ditantang untuk cerdik dan cerdas. Bukan pamer-pamer, kami bisa tangkap. Memang tentu negara punya kemampuan menangkap. Tapi menangkap seseorang yang disebut kriminal itu berbeda dengan menangkap seseorang yang disebut Robin Hood. Kriminalnya kan kayak Robin Hood. Nggak ada kepentingan Bjorka dengan data itu. Nggak ada kepentingan Bjorka untuk memperdagangkan data itu tuh. Dan efeknya adalah pasti pada permainan intelijen. Dan sangat mungkin Bjorka bilang, saya disponsori CIA, saya disponsori oleh M16, saya disponsori macam-macam gitu. Jadi hal-hal semacam ini yang harus juga diwaspadai oleh pemerintah. Jangan sampai asal nangkap hanya untuk pamer bahwa negara mampu menangkap. Enggak, negara tidak mungkin menangkap sesuatu yang ini ditangkap negara akan dibebaskan oleh rakyat, kayak tidak begitu. Ya, satu saat juga itu justru informan-informan resmi di dalam negara, dalam kekuasaan yang akan supply data ke Bjorka. Itu terjadi di Amerika Latin gitu, di negara-negara yang berupaya untuk membersihkan diri juga akhirnya terjadi kaitan antara intelijen resmi negara dan intelijen di luar tuh. Jadi Bjorka ini intel di luar sebetulnya. Yang lama-lama dianggap oke, mending kita supply ke Bjorka tuh. Daripada kalau kita bicara ke media-media konservatif nggak akan dimuat jadi headline. Itu yang terjadi tuh. Sangat mungkin juga beberapa anggota DPR mungkin yang diam-diam berupaya kritis pada Presiden Jokowi supply data itu ke Bjorka. Partai politik juga begitu tuh. Juga bisa oligarki yang supply data ke Bjorka. Jadi situasi yang kita sebut anomi ini, anomi artinya tanpa aturan ini, itu yang membuat Bjorka hidup justru. Kalau aturannya bagus kan Bjorka nggak akan acak-acak. Jadi situasi kekacauan di dalam kabinet itu justru lahan yang enak buat Bjorka bertahan itu. Dan Bjorka lagi tunggu nih, siapa lagi nih? Mungkin Bjorka bilang, ada yang gue lupa nih. Begitu dia sebut ada yang gue lupa, ada seorang menteri yang supply data diam-diam ke dia tuh. Lalu dia bongkar. Jadi udah terjadi begitu. Jadi saling intrik di istana udah berlangsung. Nah, Pak Jokowi percuma membuat tim untuk memburu Bjorka. Karena Bjorka juga dapat amunisi dari dalam sistem kekuasaan yang kacau dari presiden sendiri. Anda melihat ini ya, ada tanda-tanda bahwa gerakan mahasiswa
itu pada tahun 2022 ini sama dengan gerakan 98 meskipun situasinya berbeda. Ya, selalu inspirasi itu datang dari kakak-kakaknya. Kan semua akan datang lagi tuh. Ubed misalnya akan ditanya oleh mahasiswanya, oleh teman-teman. Itu gimana dulu Bang Ubed itu? Ubed cerita itu. Jadi tersambung sejarah gerakan mahasiswa itu yang tadinya dianggap putus, tapi kuriositas dari mereka yang sekarang merasa kalau kami mahasiswa, kami mesti tahu apa yang terjadi 98, apa yang terjadi di 78, apa yang terjadi 65 itu. Begituan tuh. Jadi itu semangat untuk menyambungkan sejarah tuh. Karena itu kalau disebut sejarah berulang, ya memang pasti berulang karena diceritakan bahkan secara naratif kan. Jadi video-video lama bagaimana ada seorang perempuan terkapar di Jalan Es Parman dekat Trisakti, itu juga akan orang lihat, oh kok kakak kita lakukan pengorbanan ya, dan kenapa kita diam, kita pasti malu kan. Jadi rasa etis dan moral mahasiswa itu tinggi sekali tuh. Nah itu yang menyebabkan di beberapa video tadi itu bahkan para orator gerakan mahasiswa ini keren-keren tuh. Mereka punya data, logikanya bagus, retorikanya bagus. Bahkan yang di atas atap tadi seorang perempuan yang betul-betul terlihat bahwa dia paham apa yang disebut arah psikologi massa tuh. Sambil dia ngompori, pasti dia mesti ngompori. Dia tunjukkan juga kepemimpinan tuh. Kalau dia bilang diam semua tuh. Jadi udah timbul satu generasi yang betul-betul paham tentang arah bangsa itu. Bukan lagi, mungkin kemarin mereka adalah generasi baringan yang berbaring-baring aja. Generasi rebahan. Generasi rebahan. Sekarang mereka generasi yang ingin merubuhkan kekuasaan tuh. Jadi itu yang terjadi. Jadi jangan anggap bahwa kesulitan ekonomi dan kekacauan politik itu dihindari oleh mahasiswa.